Hai semua, bertemu kembali dengan Pak Bud dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi lingkaran. Kita lihat materi lingkaran untuk topik persamaan garis singgung. Nah, kita lihat bersama-sama soal berikut ini ya. Tentukan persamaan garis singgung persekutuan antara lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat kurang 6x sama dengan 0 dan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2x sama dengan 0. Garis singgung persekutuan adalah garis singgung yang menyinggung kedua lingkaran sekaligus. Jadi di sini untuk lingkaran kita harus bisa menghitung pusat dan jari-jari. Jadi kalau ada lingkaran dengan persamaan umum x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Jadi supaya dia jadi persamaan lingkaran, pastikan koefisien x kuadrat dan y kuadrat adalah sama. Supaya bisa ditentukan pusat dan jari-jari, pastikan koefisiennya adalah positif 1 dan positif 1. Nah, untuk pusat kita bisa menggunakan rumus min setengah A. A itu adalah koefisien X ini, koma min setengah B. B adalah koefisien Y. Untuk jari-jari, ini bisa kita dapatkan dengan cara pusat ini kita kuadratkan. Min setengah A di kuadrat seperempat A kuadrat tambah min setengah B di kuadrat seperempat B kuadrat dikurang C. Nah, untuk lingkaran pertama, kalau kita perhatikan bentuknya adalah bentuk umum ya. Karena koefisien x kuadrat sudah 1, y kuadrat juga sudah 1. A yang di sebelah x adalah min 6. B tidak ada karena y-nya tidak ada, berarti b-nya 0. C juga 0 ya. Berarti kalau kita mau cari pusat, min setengah A. A kita di sini adalah minus 6. Koma, min setengah B. B kita adalah 0. Karena B itu yang di sebelah Y. Di sini tidak ada Y, berarti B-nya adalah 0. Min setengah dikali min 6, kita dapat 3. Min setengah kali 0, kita dapat 0. Selanjutnya kita menentukan jari-jari lingkaran. Nah, kita ambil dari seperempat A kuadrat. A kita adalah min 6 dikuadratkan. Tambah seperempat B kuadrat. B-nya adalah 0. Dikurang dengan C. C-nya juga 0 ya. Nah, kita hitung min 6 kuadrat 36. Dikali seperempat kita dapat 9. Yang ini 0 dikali seperempat 0. Kurang 0. Hasilnya adalah 9. Akar 9 kita dapat 3. Selanjutnya kita lihat lingkaran kedua, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2x sama dengan 0. Kita tentukan pusat dan jari-jari. Min setengah A, A kita adalah 2. Min setengah B, B-nya adalah 0. Min setengah kali 2, kita dapat min 1. Min setengah kali 0, kita dapat 0. Jari-jari, akar seperempat A kuadrat. A kita adalah 2 dikuadratkan. Tambah seperempat B kuadrat. B kita adalah 0. Dikurang C, C-nya adalah 0. Sehingga kita dapat jari-jari adalah akar 1. Di mana kita dapatkan dari 2 kuadrat 4 dikali seperempat. 1 tambah 0 kurang 0. Hasilnya akar 1 sama dengan 1. Nah, kita lihat cara menentukan persamaan garis singgung persekutuannya ya.
Jadi udah kita dapatkan lingkaran 1, pusatnya 3, 0. Jari-jarinya adalah 3. Lingkaran 2, pusatnya adalah min 1, 0. Jari-jarinya adalah 1. Nah, coba kita buat sketsa gambarnya dulu. Ini adalah sumbu X dan sumbu Y ya. Kita gambarkan lingkaran pertama, pusatnya ada di 3, 0. Berarti dia ada di X-nya 3, Y-nya 0. Jari-jari 3, berarti kalau kita buat jari-jari 3, nanti lingkarannya pasti menyinggung sumbu Y. Baru yang kedua, pusatnya min 1, 0 ada di sini. Jari-jarinya 1. Berarti kalau kita buat gambar sketsa lingkaran, dia juga menyinggung sumbu Y. Nah, yang disebut dengan persekutuan garis singgung adalah, nah yang ini yang pertama, yang warna merah muda ini. Jadi garis ini menyinggung lingkaran hijau sekaligus menyinggung lingkaran biru. Kemudian ada lagi garis singgung yang miring seperti ini. Dia menyinggung hijau sekaligus biru. Satu lagi yang di sebelah bawah ini, dia menyinggung lingkaran biru dan lingkaran hijau. Berarti ada 3 garis singgung persekutuan. Mulai dari yang pertama, itu adalah yang ini. Nah, kemudian ini yang kedua, yang miring. Kemudian ini yang ketiga, yang miring ke bawah. Berarti persamaan garis singgung persekutuan. Nah, yang pertama itu adalah pas pada sumbu Y. Kalau pas pada sumbu Y, itu adalah X sama dengan 0. Sementara untuk yang kedua dan ketiga, itu adalah garis singgung dengan gradien tertentu. Di mana rumus yang dipakai adalah Y kurang B sama dengan M kali X kurang A tambah kurang R akar M kuadrat ditambah 1. Nah, berarti kita mau cari gradien ya di sini ya. Sementara A dengan B itu adalah pusat lingkaran, sudah ada. Boleh 3, 0, boleh min 1, 0. Jari-jari juga sudah ada ya. Nanti tergantung kalian pakai lingkaran 1 atau lingkaran 2. Yang belum ada adalah gradien ya. Kita cari gradiennya. Nah, misalkan ini adalah suatu garis, kemiringannya adalah alfa. Kalau garis ini dibuat sejajar dengan garis 2, maka gradiennya adalah sama. Nah, di sini kita lihat yang ini adalah jari-jari lingkaran hijau. Panjangnya adalah 3 satuan. Kemudian dari sini kita tarik ke atas, jari-jari lingkaran biru adalah 1 jari-jarinya. Nah, kalau kita lihat panjang dari sini kemari adalah, nah ini semua adalah 3. Panjang atas ini sama dengan panjang jari-jari lingkaran biru adalah 1. Sehingga kita ambil 3 dikurang 1. Kita dapat P adalah 2. Kemudian kita hitung jarak dari pusat lingkaran biru ke lingkaran hijau. Ini adalah 1 ditambah 3. Kita dapat Q-nya 4. Kemudian ini adalah siku-siku. Maka kita bisa cari sisi yang ini ya. Dengan cara Pitagoras. 4 ini adalah sisi miring, 2 ini adalah sisi berpenyikunya. Kalau kita hitung, 4 kuadrat kurang 2 kuadrat. 16 kurang 4. Kita dapat akar 12. Akar 12 adalah 2 akar 3. Nah, sekarang kita cari gradien itu sama dengan tangen alfa. Tangen alfa kita memerlukan sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depan kita adalah P, sampingnya adalah S. Berarti 2
dibagi 2 akar 3. Kita coret 2-nya, kita dapat 1/4 akar 3. Berarti sekarang kita bisa cari persamaan garis singgungnya. Kalau saya pilih yang di sebelah atas, berarti ini adalah A, B. Berarti B-nya kita tukar dengan 0. Kemudian X kurang A. A-nya kita tukar dengan 3. Sementara M gradien adalah 1/4 akar 3. Tambah kurang R. R kita adalah 3. Kita masukkan akar M 1/4 akar 3 kuadrat ditambah 1. Kalau kita kali silang, akar 3 dikali Y, kita dapat akar 3Y. Yang di sebelah sini tinggal X kurang 3, tambah kurang. Nah, yang ini kita hitung. 1/4 akar 3 kuadrat, kita dapat 1/3. 1/3 ditambah 1. 1 ini menjadi 3/3. 3/3 tambah 1/3, ya 4/3. Akar 4 adalah 2 kali dengan 3 menjadi 6. Sementara penyebutnya tadi kita kali akar 3 semuanya. Berarti akar 3 di penyebut sudah tidak ada lagi. Nah, baru kita lihat di sini persamaannya ada 2 plus dengan min. Tapi kalau kita perhatikan, ini garisnya memotong di sebelah atas ya. Maka kita pilih yang positif. Akar 3Y sama dengan X kurang 3 tambah 6. Atau bisa juga kita lihat potong sumbu Y. Berarti X-nya 0 ya. Kalau X-nya 0, ini 0 kurang 3 min 3. Supaya dia positif potong di atas ini, maka kita pilih pos 6. Nah, tapi kalau kalian pilih min, nanti hasilnya negatif ya, gak sesuai. Maka kita pilih yang di sebelah atas positif. Inilah persamaan garis singgung kedua. Nah, sekarang kita lihat persamaan garis persekutuan yang ketiga ya, yang di bawah ini. Ini juga sama, karena dia memiliki kemiringan tertentu, maka kita katakan metode gradien tertentu. Berarti kita perlu cari gradiennya ya. Nah, dengan cara yang sama bisa kita dapatkan sebagai berikut. Berarti ini tadi yang di sebelah atas. Sekarang kita pindahkan ke sebelah bawah. Nah, garis ini akan sejajar dengan garis ini. Cuman sudutnya terbalik. Kalau tadi adalah positif alfa, sekarang dia menjadi minus alfa. Karena kita ukur sudutnya searah jarum jam. Berarti ini minus alfa. Berarti M bisa kita dapatkan. Nah, ini sama caranya. Ini adalah 3 jari-jari lingkaran besar. Kemudian ini jari-jari lingkaran biru adalah 1 ya jari-jarinya. Nah, maka bisa kita dapatkan dengan cara yang sama. Nah, tangen sisi depan ini adalah yang ini, akan sama panjang dengan 2 ini. Kemudian sisi sampingnya itu adalah sama dengan garis merah muda ini, yaitu 2 akar 3. Karena dia tangen minus alfa, maka kita kasih tanda minus di depan, yaitu P per S kita dapatkan min 1/4 akar 3. Sekarang kita masukkan B-nya yaitu 0, A adalah 3, kita masukkan. M kita adalah min 1/4 akar 3. Jari-jari lingkaran adalah 3. Akar M kuadrat min 1/4 akar 3 kuadrat ditambah 1. Nah, ini boleh kita kali dengan min akar 3 ke samping ini ya. Sehingga jadi min akar 3Y. Yang ini kali min, minnya gak ada lagi, tinggal X kurang 3.
tambah kurang 3 dikali. Yang ini 4/3. Tarik akar 2. Akar 3-nya udah dikalikan. Berarti tidak ada lagi ya. Nah, maka kita dapat min akar 3Y sama dengan X kurang 3 tambah kurang 6. Sekarang kita lihat. Ini kalau seandainya kita pilih yang memotong sumbu Y negatif. Kalau X-nya kita buat 0, maka kita dapat ini min 3. Kalau kita pilih min 6, kita dapat min 9. Min 9 dibagi min akar 3, kita dapat positif. Berarti tidak sesuai, karena dia memotong sumbu Y negatif. Berarti supaya sumbu Y-nya negatif, berarti kita pilih yang positif. Kalau S-nya 0, berarti min 3 tambah 6, dapat pos 3. Dibagi min akar 3, kita dapat Y yang negatif. Maka kita dapat persamaan garis singgung persekutuannya adalah akar 3Y, ini kita pindahkan ke sebelah kanan jadi positif, tambah X, tambah 6 dikurang 3, dapatlah pos 3, sama dengan 0. Maka kita dapat 3 buah garis singgung persekutuannya. Nah, demikianlah pembahasan soal ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa kembali.